Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pengampu praktikum mikroteknik hewan kelas A, serta seluruh rekan-rekan asisten mikroteknik hewan dan seluruh praktikan yang kami banggakan. Pada praktikum hari ini, materi yang akan dibahas adalah mengenai pembuatan preparat metode rentang. Kepada Monik, dipersilahkan. Oke, sebelumnya suaraku udah masuk belum? Sudah. Oke, acara pada pagi hari ini yaitu acara 5 dengan judul Pembuatan Preparat dengan menggunakan metode rentang. Next. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, membuat preparat jaringan ikat dengan metode rentang, dan yang kedua mengamati preparat jaringan ikat. Next. Metode rentang merupakan suatu metode pembuatan preparat dengan cara merentangkan suatu jaringan pada permukaan suatu gelas benda, sehingga dapat diamati di bawah mikroskop. Hasil pembuatan preparat dengan metode ini disebut juga dengan preparat rentang. Metode rentang dapat digunakan untuk tujuan sitologi dan histologi, serta juga dapat digunakan untuk tujuan sitokimiawi seperti penelitian fosfat. Preparat rentang dapat dibuat dari jaringan-jaringan yang tipis, yaitu jaringan ikat longgar, misalnya jaringan subkutan, mesenterium, peritoneum, pleura, dan perikardium. Jaringan bersifat tipis, maka preparat rentang dapat langsung diamati di bawah mikroskop tanpa pewarnaan dan fiksasi terlebih dahulu. Tetapi agar preparat tahan lama dan untuk mendapatkan hasil pengamatan yang lebih baik, maka sebelumnya preparat harus difiksasi dan diwarnai terlebih dahulu. Next. Selanjutnya ada metode praktikum. Tujuannya yaitu mengetahui cara pembuatan preparat jaringan ikat serta mempelajari struktur komponen jaringan ikat. Alat yang digunakan yaitu yang pertama, kaca objek berfungsi sebagai tempat meretangkan sediaan atau preparat. Yang kedua ada pipet tetes berfungsi untuk mengambil atau memindahkan cairan. Yang ketiga ada sonde berfungsi sebagai alat untuk merentangkan sediaan. Selanjutnya ada mikroskop berfungsi untuk mengamati preparat yang berukuran kecil. Dan yang terakhir ada gelas benda yang berfungsi untuk menutup preparat pada kaca objek. Selanjutnya ada bahan yang digunakan yaitu ayam yang digunakan pada jaringan antara otot dan kulit, atau mencit yang digunakan yaitu jaringan di bawah kulit. Selanjutnya ada aquades yang berfungsi sebagai pencuci atau pembilas preparat dan sebagai zat pelarut. Yang ketiga ada metanol berfungsi sebagai bahan pendingin anti beku dan dapat juga digunakan sebagai zat pelarut. Selanjutnya ada acid fusion yang berfungsi sebagai zat pewarna pada bagian inti sel dengan memberi warna merah. Selanjutnya ada larutan PMA berfungsi sebagai larutan pewarna acid fusion. Dan selanjutnya ada larutan Mallory yang berfungsi sebagai larutan pewarna pada bagian sitoplasma dengan memberi warna orange atau merah terang. Selanjutnya ada alkohol bertingkat 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, sampai 96% berfungsi sebagai tahap dehidrasi untuk menarik air sehingga menjadi keluar. Selanjutnya ada larutan silol berfungsi dalam tahap dealkoholisasi serta penarik alkohol. Selanjutnya ada Canada balsam berfungsi sebagai zat mounting. Next. Baik, selanjutnya adalah cara kerja dalam pembuatan metode rentang ini. Yang pertama adalah jaringan ikat terlebih dahulu kita potong, kemudian kita letakkan di atas gelas benda. Setelah itu, potongan jaringan ikat tadi kita rentangkan di atas gelas benda dengan bantuan sonde.
Tujuannya adalah untuk tidak ada bagian yang terlipat maupun udara yang terjebak di antara jaringan dan juga gelas benda. Setelah itu, preparat kita fiksasi dengan larutan metanol selama 3-4 menit, kemudian kita bilas dengan Aquades. Setelah itu, dilakukan pewarnaan. Untuk pewarnaan ini, bisa kita gunakan pewarna hematoksilin eosin dan juga pewarna MAF. Tetapi yang kita bahas pada hari ini adalah pewarna MAF, dan untuk pewarnaan hematoksilin eosin nanti akan kita lihat pada video. Kemudian di bagian bawah sebelah kanan itu adalah salah satu contoh preparat rentang mesenterium dari ayam. Dan berikut ini beberapa contoh dokumentasi ketika pengambilan jaringan subkutan pada mencit, yaitu di sebelah kiri. Jadi jaringan subkutannya itu diambil dari bagian bawah kulit seperti itu. Kemudian bagian yang sebelah kanan adalah dokumentasi contoh preparat rentang. Di sini karena jaringannya itu sangat tipis, jadi tidak terlalu terlihat begitu ya sampelnya di atas kaca benda. Kemudian selanjutnya adalah cara kerja dalam pewarnaan MAF. Jadi yang pertama, preparat itu kita celupkan ke dalam larutan asid fuchsin selama 3-5 menit, kemudian kita bilas dengan Aquades. Setelah itu, preparat kita amati di bawah mikroskop apakah intinya itu sudah berwarna merah atau belum. Jika inti itu sudah berwarna merah, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tetapi jika inti belum berwarna merah, maka selanjutnya adalah preparat itu dicelupkan lagi ke dalam larutan asid fuchsin, seperti itu. Nah, jika inti sudah merah, tadi kan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu preparat dicelupkan ke dalam larutan PMA atau phospholipid acid selama 5 menit. Setelah itu, kita bilas dengan Aquades. Lalu preparat kita celupkan ke dalam larutan Mallory selama 5 menit, kemudian kita bilas lagi menggunakan Aquades. Setelah itu, dilakukan dehidrasi dengan alkohol bertingkat mulai dari 30% sampai 96% dengan tiap konsentrasi 3-5 adukan, atau untuk setiap konsentrasi itu masing-masingnya kurang lebih 5 menit. Kemudian preparat kita keringkan dengan kertas hisap. Setelah itu preparat kita masukkan ke dalam silol semalaman atau overnight, dan baru kita tetesi dengan Kanada balsam. Lalu kita tutup dengan gelas penutup. Dan setelah itu preparat siap diamati dengan mikroskop. Berikut ini adalah contoh hasil pewarnaan dari yang pertama adalah kelenjar fundus tikus, kemudian ada yang kedua dari kulit kambing beligon, dan yang ketiga adalah contoh hasil pewarnaan uterus tikus. Dan berikut ini contoh hasil pengamatan preparat rentang jaringan ikat longgar di bawah kulit. Jadi bisa kita lihat ada bagian-bagian yang terlihat seperti nukleus, kemudian sitoplasma, dan serabut jaringan ikat. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video mengenai pembuatan preparat rentang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Mikroteknik. Saya akan membuat preparat kentang. Langkah pertama yaitu siapkan mencit, lalu mencit dibius menggunakan kloroform. Setelah mencit pingsan, lalu mencit dibedah di atas papan bedah. Kemudian, cari dan ambil jaringan subkutan dari mencit. Jika sudah, kemudian jaringan subkutan tersebut diletakkan di atas gelas benda. Lalu, jaringan subkutan direntangkan hingga setipis mungkin dan jangan sampai ada penumpukan. Jaringan subkutan sudah direntangkan, maka selanjutnya difiksasi menggunakan metanol selama 5-7 menit. Jika sudah, lalu objek les diangkat menggunakan pinset dengan hati-hati dan dipindahkan ke aquades untuk dibilas. Jika sudah dibilas, maka selanjutnya diberi pewarnaan menggunakan larutan hematoksilin selama 5-10 detik. Selanjutnya, objek gelas dibilas menggunakan air mengalir selama 10 menit. Lalu diamati di mikroskop hingga terlihat inti berwarna biru ungu. Apabila sudah terlihat inti, selanjutnya yaitu dilakukan dehidrasi menggunakan alkohol bertingkat dimulai dari alkohol 30%, 50%, 70% dengan masing-masing waktu selama 5 menit. Lalu, dilakukan pewarnaan menggunakan larutan eosin selama 5-10 menit. Lalu dilanjutkan dehidrasi dengan alkohol 80%, 96%, dan absolut masing-masing selama 3 menit. Lalu memasuki tahap dealkoholisasi dan clearing dengan menggunakan silol selama 3 menit. Keringkan objek gelas menggunakan tisu. Setelah itu, dilakukan mounting menggunakan entelan. Dan ditutup dengan gelas penutup. Usahakan jangan sampai ada gelembungnya ya. Lalu diberikan label menggunakan kertas label untuk identitas kalian. Jika sudah, amati dengan mikroskop. Baik, sekian pemaparan materi mengenai metode pembuatan preparat rentang. Apakah dari praktikan ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Baik, kepada Maria Salvia dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kasih kesempatannya. Saya izin bertanya Kak, untuk pembilasan preparat yang setelah diberi warna, itu apakah dilakukan sama dengan pembilasan setelah fiksasi dengan metanol tadi Kak? Terima kasih Kak. Baik, untuk sementara pertanyaannya ditampung dulu. Dari praktikan berikutnya, apakah ada pertanyaan?
Baik, kepada Abdullah Zidan, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Enggak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai pewarnaan ke jaringan itu bisa pemberian yang berlebihan atau tidak ya Kak? Misalnya terlalu merah atau mungkin ya intinya sampai tidak bisa diamati seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Zidan atas pertanyaannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Zidan. Apakah dalam proses pewarnaan itu boleh berlebihan? Untuk jawabannya itu tidak boleh terlalu berlebihan ya. Jadi sebagai contoh, jika kita menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin, semisalkan terlalu biru gitu ya warnanya karena tebal, maka yang harus kita lakukan diantaranya adalah kita bisa menggunakan HCl 1% dalam alkohol 70%, dengan maksudnya adalah untuk mengencerkan hematoksilinnya sehingga jaringan itu tidak terwarnai terlalu biru. Kemudian jika pewarnaan eosin itu terlalu tebal, maka untuk menipiskan warna eosinnya kita bisa mengulangi tahapan dari rehidrasi mulai dari alkohol absolut langsung ke alkohol 95%. Seperti itu Zidan. Apakah jawabannya cukup jelas? Sudah sangat jelas Kak. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, sama-sama. Untuk penanya pertama tadi, apakah boleh diulang pertanyaannya? Baik, Kak. Saya coba ulang ya, Kak. Jadi pertanyaannya, untuk pembilasan preparat dengan larutan pewarna itu apakah sama dengan pembilasan yang dilakukan setelah fiksasi metanol, Kak? Jadi dicelupkan kayak gitu, Kak. Terima kasih, Kak.
Ya baik, terima kasih Maria atas pertanyaannya. Baik Maria, terkait pembilasan setelah dilarutkan ke dalam metanol dan juga pembilasan pada proses pewarnaan itu sama saja. Jadi dibilas dengan menggunakan Aquades. Apakah Oke jawabannya Kak, berarti bagaimana? sama dicelupkan Kak? Sama dicelupkan Kak? Iya, Oke Kak, terima kasih Kak. sama-sama. Baik, dari praktikan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Baik, jika belum ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, praktikum pada Mid General dicukupkan, kemudian praktikan bersama asisten bisa menuju ke channel Teams masing-masing ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sama-sama.